تنسوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ana minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukron kepada Akhina Robi Kurniawan yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran pada pagi hari ini. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran tadi menjadi keberkahan tersendiri bagi kita masing-masing dan juga acara kita khususnya pada pagi hari ini. Baiklah, masuklah kita ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama, kita sambutkan kepada Ketua Panitia Unimal Islamic Fair kepada Akhina Ridho. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Yang terhormat kepada pembina LDK Bapak Syarifuddin STMT yang telah berhadir pada pagi hari ini, dan kepada pemateri kita yang luar biasa ya, kepada Abangda Al-Ustadz Mujami Asbala, dan kepada Ketua LDK Rizwan Asibuan. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, yang mana di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa berkumpul, atau bisa dibilang ini sebenarnya silaturahmi juga ya. Tapi walaupun secara online ya. Dan selawat dan salam kita perbanyak kepada Baginda Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Karena pada hadis Sahih Muslim itu dikatakan, man shalla alaiya salatan sallallahu biha asyru. Barang siapa yang bersalat kepada aku satu kali, maka Allah akan bersalat kepada. Sekarang ini perbanyaklah selawat, karena hanya itu ibadah yang membuat Allah bersalawat kepada kita. Baik. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang memandu acara kita pada pagi hari ini, dalam persilakan ini untuk memberikan, sebenarnya bukan kata sambutan tapi laporan. Ini acara seminar entrepreneur ini merupakan salah satu ya acara UIF yang diadakan oleh Lembaga Dakwah Kampus, di mana ini acara yang kedua. Semalam itu udah seminar pranikah sekalian pembukaan. Nah, jadi ini acara yang kedua. Nah, jadi seminar entrepreneur ini kan merupakan suatu yang membahas tentang ya, kalau misalnya teman-teman itu ingin berdagang atau semacamnya kan. Nah, inilah di sini. Karena kita pun sebagai umat Islam, walaupun kita pelajar, kita juga harus bisa ya berdagang dan berwirausaha. Nah, seperti Imam Abu Hanifah itu kan, walaupun beliau itu seorang ulama, tapi beliau itu juga seorang yang berwirausaha tuh. Bahkan dia sukses dan berwirausaha. Nah, jadi kita walaupun beliau ulama, tapi beliau juga bisa berwirausaha. Jadi bagi teman-teman mungkin bisa ya bisa menyimak materi dengan baik-baik agar bisa bagaimana sih cara Dan terima kasih juga kepada panitia yang telah ya berupaya mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Unimal Islami Fair ini bisa berjalan sampai berakhir penutupan nanti. Nah, jadi ini kan seminar entrepreneur, nanti masih ada acara lanjutannya lagi itu. Jadi tetap ikuti acara yang telah dibuat oleh LDK Al-Kautsar, mungkin bisa menambah wawasan bagi teman-teman ataupun bisa menambah ilmu untuk teman-teman juga. Nah, mungkin sekian, dan mohon maaf juga ya apabila ada kekurangan dalam acara ini gitu. Jadi kami selaku yang mewakili panitia memohon maaf apabila ada nantinya kekurangan dalam acara. Nah, ini mohon maaf gitu. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Khata'un wa khairu ata'in at-tawabun. Setiap seluruh anak Adam itu memiliki kesalahan, dan setiap kesalahan itu dengan cara bertobat. Baik, ana akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Akhina Ridho selaku Ketua Panitia atau yang mewakili yang telah memberikan sambutannya. Baiklah ikhwah fillah, masuklah kita ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan.
Untuk kali ini sambutan dari Ketua LDK Al-Kausar. Kepada Akhinaris Kon Hasibuan, waktu dan tempat disilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas, Bang. Jelas. Oke, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena hingga sampai detik ini Allah masih beri kita nikmat yang tidak terhingga gitu banyaknya, sehingga kita masih bisa ya untuk bersilaturahmi secara virtual gitu. Mudah-mudahan silaturahmi ini akan kita jalin ya selamanya gitu kan. Seterusnya selawat menyampaikan salam tetap kita sanjung tinggikan ke kedua kita Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, karena syafaat beliau lah yang sangat kita harapkan terlebih-lebih dari akhirat. Baik, sebelumnya terima kasih ya kepada Bang Ridho ya selaku MC kita pada hari ini. Dan di sini ucapkan terima kasih juga kepada ikhwafillah semua yang udah meluangkan waktunya untuk mengikuti agenda kita pagi hari ini. Itu agenda seminar entrepreneur ya sama Ustadz Muzamil Hasballah. Baik, penghormatan aneh kepada pembina LDK Al-Kausar. Alhamdulillah ya udah join bersama kita. Ada Pak Syarifuddin STMT. Syukur Pak atas waktunya. Dan yang kami hormati pemateri kita ya Ustadz Muzamil Hasballah yang alhamdulillah akan mengisi acara kita di pagi ini gitu. Dan yang saya banggakan ya apabila semua peserta sama panitia yang udah bisa untuk join di kegiatan kali ini gitu. Baik, nggak banyak yang ingin Anda sampaikan seperti yang disampaikan hari ini tadi. Acara kita ini ya bukan hanya untuk hari ini gitu. Jadi akan ada lanjutannya gitu kan. Kayak semalam kita pembukaan ada seminar pranikah. Jadi setelah seminar entrepreneur ini ada juga nanti seminar pemuslimahan, ada juga perlombaan gitu kan. Dan ada juga tablik akbar selalu di penutup nanti. Dan harapannya ya untuk kita semua semoga tetap semangat ya. Karena apalagi kan ini bicara tentang entrepreneur ya, wirausaha. Jadi kalau kita tengok sejarah gitu ya, jangankan kita gitu kan, sedangkan Rasulullah aja dulunya ya berdagang gitu kan, berwirausaha gitu. Makanya kan apalagi kita sebagai umatnya gitu kan, ya kita ya sangat berhak ataupun sangat pantas lah gitu kan meniru Rasulullah gitu. Bahkan sahabatnya pun ya sampai sekarang salah satunya yang berentrepreneur yang kekayaannya sampai sekarang masih ada, salah satunya adalah Utsman bin Affan gitu. Makanya ya entrepreneur ini sangat penting gitu, sangat perlu untuk kita. Mudah-mudahan nanti ya apa yang disampaikan pemateri kita dapat kita pahami dan pastinya kita amalkan gitu. Karena sangat sayang rasanya kita dapat ilmu tapi nggak kita amalkan gitu kan. Dan pastinya kita sering juga kawan-kawan yang lain. Gimana sih entrepreneur ini gitu kan. Mudah-mudahan nanti semua tetap join sampai selesai, dan misalnya ada nanti pertanyaan ditanyakan aja gitu, nggak usah segan-segan. Di sini kan kita sama-sama belajar, sama-sama menimba ilmu gitu kan. Baik, mungkin itu aja ya penyampaian dari Ane. Afwan atas segala kekurangan, tetap semangat, ingatkan karena Allah gitu kan. Ane akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Akhinaris Kon Hasibuan selaku Ketua LDK telah memberikan sambutannya. Masuklah kita ke sambutan yang selanjutnya, yaitu sambutan dari pembina LDK Al-Kausar kepada yang terhormat Bapak Syarifuddin STMT. Silahkan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa dengar? Terdengar, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Muhammad Ridha. Kita Ustaz Muzamil Hasballah sudah hadir ya?
Halo, Halo Pak. panitia? Izin menjawab, Pak. Boleh. Panitia izin menjawab, nanti pematerinya join jam 9.35. Oh, belum hadir ya? Sebenarnya kalau hadir enak juga nih ngomongnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat yang amat besar kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita. Pagi hari ini kita bisa mengikuti secara daring ya seminar entrepreneur yang dilaksanakan Universitas Markus Saleh. Dan selanjutnya selawat dan salam sama-sama kita sambung sajikan pengakuan baginda Nabi besar Muhammad SAW juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Baik, yang saya hormati banggakan Ustaz Muzamil Hasbalah sebagai pemateri pada pagi hari ini. Sayang sekali saya sebenarnya kepingin berjumpa di Zoom ini ya, cuma beliau tidak bisa hadir ya, tidak apa-apa ya. Dalam nanti akan memberikan sebuah pesan tentang entrepreneur yang berjudul Generasi Milenial Berwirausaha untuk Indonesia yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri. Kemudian yang saya banggakan juga Ketua LDK Al-Kausar Universitas Markus Saleh, dan juga saya Rizwan Hasibuan, kemudian juga kepada seluruh anggota panitia dalam mensukseskan acara ini, juga kepada seluruh para peserta seminar pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan Allah semua dan apa yang kita dengarkan nanti menjadi hal yang sangat berguna kepada kita semua. Serta sekalian dan adik-adik mahasiswa sekalian, sebenarnya entrepreneur ini sudah lama sekali sudah ada. Ya, tadi sudah disinggung juga semenjak salah seorang yang perlu kita teladani adalah seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga seorang entrepreneur yang sangat sukses. Mungkin menurut saya belum ada yang bisa mengalahkan beliau ke-20 ini. Begitu banyak strategi atau cara-cara beliau secara syariat ya, menjual sebuah produk atau melakukan entrepreneur itu, sehingga cara-cara beliau itu bisa kita laksanakan sampai hari ini. Kemudian yang penting di entrepreneur ini adalah bukan apa-apa. Jadi kita sebenarnya harus dulu membangun jiwa entrepreneur kita. Jiwa entrepreneur kita bangun itu kita harus sama-sama. Seperti caranya harus seperti ini. Kita sering-sering ikut seminar, sering bergaul dengan orang-orang yang melakukan entrepreneur, ya, sering membuka misalnya di YouTube itu hal-hal yang berkaitan dengan entrepreneur. Karena memang tidak mudah jiwa entrepreneur itu kita bangun kalau tidak diri kita yang memulai. Jadi mahasiswa sekalian peserta seminar pada pagi hari ini, juga saya sebenarnya di kampus itu memegang mata kuliah dan pada tahun ini juga di Unimal ada namanya PMW, Program Wirausaha Mahasiswa. Kebetulan saya juga sebagai ketua di sana. Dan saat ini kita sudah menjalankan tahapan yang terakhir, yaitu tahapan visit ke tempat-tempat usaha.
tahun kita lakukan. Pada adik-adik mahasiswa yang berminat berwirausaha, cobalah tahun depan, ya, di semester ganjil nanti, itu sudah. Ini merupakan satu langkah awal kalau adik-adik mahasiswa tidak memiliki modal. Karena di entrepreneur ini bukan pertamanya modal. Entrepreneur yang harus adik-adik bangun dulu. Masalah modal mungkin nanti bisa orang lain yang akan memodalinya. Nah, ini diharapkan sekalian yang masih aktif di Universitas Mangku Saleh, ini mohonlah semester depan ini dibuat proposal. Mudah-mudahan saya masih ada dalam tim. Saya sangat mengharapkan sekali LDK ini bisa dibangun pendanaannya itu salah satunya lewat usaha berwirausaha ini. Jadi nanti kita bisa bangun modal-modal kegiatan kita atau dana kita bisa kita ambil dari usaha-usaha yang kita lakukan, terutama yang bersumber dari PPM. Kemudian di dalam berwirausaha ini perlu juga diketahui kita tidak boleh menghalalkan segala cara. Apa yang kita harus lakukan dalam berwirausaha mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tanpa ridhonya, tanpa petunjuknya, ini tidak ada apa-apa. Jadi kita banyak melihat di dunia ini. Bertanda apa? Itu Allah yang memberikan petunjuk semua. Walaupun kita punya usaha, Allah lah yang menentukan apakah usaha kita itu menjadi pesat maju. Hanya sebegitu saja. Namun di kita ini yang diperlukan adalah bagaimana kita berusaha, berupaya sekuat tenaga, berdoa kepada Allah, berikutnya adalah tawakal. Ini yang ada diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi usahanya digarisbawahi adalah harus ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ya kita tanggapi juga banyak sekali acara-acara seminar seperti ini. Yang akhirnya apa? Akhirnya terjadi nol besar, artinya tidak ada nilai apapun yang didapat oleh dari mahasiswa. Ya. Walaupun itu dapat ilmunya, nah itu ya, bukan nggak penting dapatnya, penting ya. Nanti anda itu diberikan bagaimana keberhasilan atau tip-tip untuk berwirausaha oleh Ustadz Muzammil Hasballah, ya. Bagaimana dia sudah berbisnis dan sudah sukses dan sebagainya, itu penting. Motivasi diri penting. Tapi alangkah amat teramat penting itu adalah actionnya. Ada mahasiswa tidak action itu tidak ada apapun. Ya. Untuk seminar gini, mending tidur-tiduran saja menurut saya itu lebih enak lagi lah, ya kan? Jadi kalau sudah masuk ke ranah seminar entrepreneur yang dibuat oleh LDK ini, setelah membuat acara ini tidak mendengarkan, tidak mendengarkan hasil aja duduk santai dan sebagainya. Nah ini juga sebenarnya panitia itu harus ke depan dulu, dia harus melakukan dulu, memberikan contoh. Nah ini mungkin saya sarankan kepada Rizkon, ya. Mudah-mudahan yang di sini nanti tahun depan, semester depan, ini langsung hadap saya ini kita akan desain beberapa program kegiatan wirausaha yang masuk ke dalam program PMW. Insya Allah. Dapatlah dana tidak maksimal ya, yang disediakan itu maksimal 10 juta. Kita ada misalnya di LDK ini ada 4 kegiatan atau 5 kegiatan, dapat 55 juta aja, bayangkan.
25 jutaan lah. Itu kalau 5 juta saja. Kita bisa membangun perekonomian LDK. Kita bisa lebih leluasa dalam berdakwah. Kita sudah yang kuat, di samping ada dana dari di apa ini. Nantinya saya mau menjadi mentor kewirausahaan. Satu ada cara yang namanya itu mungkin Mas sudah tahu itu masalah metode model kanvas, salah satu untuk mencari ide dan melaksanakan kegiatan kita. Saya akan berikan materi itu. Mungkin itu yang saya dalam acara pembukaan kali ini. Para peserta sekalian dan panitia, juga ketua, saya saat ini berada di ketinggian di daerah tinggi Gayo, mengikuti kegiatan yang ada dihadiri oleh Pak Rektor dan ada sekitar 160 orang peserta. Pagi ini kita akan kembali lagi ke Lok Sumawe karena ini ada kegiatan membuka pada pagi ini. Saya menunda dulu, saya buka dulu ini, kemudian saya dan rombongan akan kembali ke Lok Sumawe. Doakan kami selamat di perjalanan. Dan saya kepada panitia dan seluruh peserta, saya mungkin nanti mudah-mudahan bisa ikut di dalam mobil ya, mobil acara ini. Namun setelah ini saya mohon untuk Zoom ini karena saya siap-siap untuk kembali ke Kota Lok Sumawe. Mudah-mudahan ini menjadi sangat bermanfaat bagi kita semua pada hari ini. Kita harapkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat untuk LDK Al-Kausar yang saya lihat kegiatannya itu sangat mantap sekali, full sekali, ya. Di antara ada perlombaan yang dilakukan. Kemarin saya sudah minta humasnya mempromosikan, tapi saya nggak tahu apakah sudah nanti hubungi saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Bapak Syarifuddin STMT selaku pembina LDK Al-Kausar yang telah memberikan sambutannya. Kami juga mendoakan kepada Bapak Syarifuddin semoga selamat sampai tujuan beserta para rombongan Lok Sumawe. Baiklah Ikhwafillah, kita akan break sejenak sekaligus beberapa sponsor yang mensponsori rangkaian kegiatan Unimal Islamic Fair 2021. Unimal Islamic Fair 2021 disponsori oleh Al-Zadani, Rahmatullah Idealis, dan juga ISR Sale. Iya, ada sedikit info untuk salah satu sponsor kami bagi Ikhwafillah sekalian, ISR Sale. ISR Sale berada di 4 titik, yaitu di Simpang Len, Ujung Blang, Jalan Darussalam Lok Sumawe, dan juga Blang Pulo. Tentunya ISR di bidang pulsa ataupun paket data, paket nelpon dan SMS, top voucher game, token listrik, kartu perdana, PDAM, dan BPJS. Yang ingin ataupun yang membutuhkan rangkaian ataupun hal-hal yang sudah tertera di slide ini, silakan hubungi ISR Sale. Silahkan. Selanjutnya ialah Idealis Creativity. Merupakan suatu kelompok usaha yang bergerak di bidang kreativitas, di mana setiap produk yang ditawarkan merupakan karya yang diciptakan sendiri, ataupun membantu pelanggan dalam menciptakan produk mereka sendiri. Nah, tentunya Idealis Creativity ini merupakan salah satu usaha yang sangat dibutuhkan, khususnya pada akhir-akhir ini, yang dimana masa COVID pandemi dipaksa untuk kita masing-masing bergerak dalam bidang multimedia. Nah, Idealis Creativity ini menawarkan 4 bidang,
Yang pertama, Idealis Project, yaitu bidang usaha yang menjual produk. Salah satunya seperti pop-up frame 3D, plakat, ataupun neon box, kaligrafi, dan juga sebagainya. Nah, juga ada Pandamix Visuality. Bidang usaha ini berfokus kamera, video produk, wedding, dokumenter, dan juga lain sebagainya. Nah, perlu iwakfila ketahui bersama bahwa ASRSL ini juga salah satu bidang wirausaha yang dijalankan langsung oleh salah satu alumni LDK Al-Kautsar. Adapun untuk Idealis Creativity, bidang selanjutnya yang dijalani oleh wirausaha idealis yaitu Idealis Art. Bidang ini berfokus pada seni digital, karya desainer profesional yang memiliki track record memuaskan. Nah, sudah terbukti wafilaya bahwa Idealis Creativity ini adalah salah satu wirausahawan yang sudah bisa dibuktikan gitu hasil-hasil karyanya. Selanjutnya bidangnya ialah Idealis Confection. Nah, tidak hanya di bidang multimedia, juga Idealis Confection juga bekerja kaos, jaket, seragam kantor, alma mater, dan juga lain sebagainya. Lakukan ataupun sudah berkontribusi atas keberlangsungan acara kita, khususnya Seminar Entrepreneur pada pagi hari ini. Belai wafila, karena pemateri kita sudah berhadir, Ustaz Muzamil Hasbullah, untuk itu kita masuklah ke acara yang kita nanti-nantikan, yaitu penyampaian materi Seminar Entrepreneur yang tentunya akan dipandu oleh moderator kita yang sekali, yaitu Muhammad Reza Erdiansyah. Kepada Akina, waktu dan tempat Ana persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Selamat datang teman-teman sekalian di Seminar Entrepreneur. Apaan panitia? Oke, terima kasih. Ya, selamat datang teman-teman sekalian di Seminar Entrepreneur. Silahkan siapkan secangkir kopi dan yang paling utama, kokohkan ideologi. Ya, saya ada pantun nih. Pergi ke pantai melihat koral, singgah sebentar ke pasar Cunda. Selamat kenalin. Nama aku Eja. Biasanya dipanggil begitu kawan-kawannya, biar lebih akrab kita nanti. Oke, teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga sentiasa Allah beri kesehatan ya. Jadi pertama-tama sekali, saya ingin memberikan penghormatan dulu kepada pemateri kita, yaitu Ustadz Muzamil Hasbullah. Dan selanjutnya yang saya hormati juga Bapak Syarifuddin ya, selaku pembina kita bersama. Dan yang saya banggakan itu panitia yang telah melancarkan keberlangsungan acara. Dan yang terakhir yang saya cintai yaitu ikhwafillah. Insya Allah kita akan melaksanakan seminar entrepreneur sesaat lagi nih teman-teman. Dengan tema generasi milenial berwirausaha untuk Indonesia yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Nah, alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa nih teman-teman. Yang mana kita yaitu seorang Ustadz Muzamil Hasbullah. Masya Allah, keren nggak tuh? Siapa sih yang nggak kenal beliau? Tentu kita tahu dong, beliau adalah seorang da'i sekaligus hafizul Quran ya. Yang mana bisa kita temukan beliau juga membuat sebuah kanal YouTube yang terdapat banyak sekali lantunan ayat suci Al-Quran yang beliau bacakan dengan sangat merdu dan indahnya. Nah, untuk mengetahui lebih lengkapnya, mari sama-sama kita saksikan video mengenai latar belakang beliau. Berikut video yang satu ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Muzammil Hasbalah dilahirkan di Sigli pada 21 September 1993 di Desa Payatiju, Kemukiman Gamponglang, Kecamatan Pidi. Beliau adalah anak bungsu dari 3 bersaudara pasangan almarhum Dr. Andas Haji Hasbalah Usman dan Dr. Anda Hajah Hasnidar Sulaiman. Muzammil Hasbalah adalah lulusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung angkatan 2011 dan lulus pada tahun 2015. Muzammil membaca Al-Quran dengan suara yang sangat merdu dan fasih, sehingga dipercaya menjadi Imam Masjid Al-Latif Bandung dan Masjid Salman ITB. Beliau kerap mendapat undangan untuk membaca Al-Quran dari berbagai pelosok maupun luar negeri. Beliau pun aktif sebagai pendiri dan pembina Imam Muda Salman serta Qori Community. Oke lah, Eva, sepertinya ada kendala tadi sebagian dari video beliau itu. Ya, beliau lahir di Sigli ya, menempuh pendidikan kuliahnya di arsitektur ya. Kalau boleh curhat nih Bang, aku juga arsitektur loh. Nah, gitu. Jadi semoga bisa mengikuti jejak antum nanti. Pada Ustadz, inilah kawan-kawan insya Allah ya, akan mendengarkan langsung aja ya paparan dari beliau itu mengenai apa entrepreneur ini. Ya baiklah kepada Ustadz Muzammil Hasbalah, waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة دين القيمة. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pagi hari ini Allah izinkan di majelis ilmu, mudah-mudahan dengan begitu Allah Mari kita juga sama-sama bersolawat kepada seorang manusia mulia, insan pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa imamina wa qudwatina wa murabbina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dengan kita bersolawat, berusaha mempelajari sirah kehidupannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, semoga kita terpilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan pembina LDK Al-Kautsar Unimal,
Bapak Syarifuddin, STMT. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua LDK, Al-Kautsar, panitia, dan seluruh tamu undangan, teman-teman semuanya yang berhadir, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman, tema sharing atau diskusi kita pagi hari ini menarik banget ya, tentang entrepreneurship. Harusnya teman-teman menyimaknya dengan semangat dan antusias ya. Allah. Baik, teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan coba berbagi dengan teman-teman semuanya ya. Ilmu yang pernah saya tahu, yang pernah saya dengarkan dari lisan para amalkan untuk diri sendiri. Alhamdulillah saat ini juga saya menjalani bisnis ya di bidang fashion. Memang baru startup ya, startup di masa pandemi, masih bertahan dan terus berkembang. Mohon doanya teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting ketika kita akan memulai sesuatu, nggak harus bisnis, nggak harus usaha, apapun itu, kita jadi praktisi, jadi ahli, jadi apapun itu, kita harus meluruskan niat bahwa ridha Allah. Kita meluruskan niat, bukan hanya mengejar materi, bukan hanya mengejar sukses yang diukur dengan ukuran duniawi. Karena kan kita hidup hari ini di zaman materialistis. Betul nggak? Apa-apa pokoknya sukses, ketika disebutkan kata sukses, yang kebayang di kita apa? Uang, kekayaan, materi, segala macam. Nggak salah dengan itu semua, tapi kalau hanya berhenti pada tujuan dunia, itu masalah. Itu sukses, yang definisi sukses menurut sebagian besar orang hari ini adalah kaya dari segi materi, punya banyak uang, punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, punya istri sendiri, ya iyalah ya, masa istri tetangga gitu. Pokoknya gitu. Kalau hanya terhenti di situ, bahaya. Bahaya. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW pernah memperingatkan kita dalam sebuah hadis. Ini hadisnya sahih banget, silakan teman-teman cek ya. Siapa yang menuntut ilmu, yang seharusnya ia harapkan adalah wajah Allah, tapi ia mencari ilmu itu untuk mengumpulkan harta benda dunia semata, ini tidak akan mencium aroma surga, tidak akan mencium wangi surga. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud. Silakan teman-teman cek. Saya riwayatkan secara makna ya. Jadi ngeri nggak? Kalau ilmu ya tujuannya hanya untuk menumpuk kekayaan dunia, jangankan masuk surga, nyium wangi surga aja nggak. Kan ngeri. Ini hadis yang ngeri, tapi jarang orang yang ngeri hari ini. Dan pernah nggak teman-teman mendengar doa, Allahumma qassim lana. Ini doa yang diajarkan Nabi juga. Di bagian akhir doa ini, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia puncak dari kegelisahan kami. Wala mablagha ilmina, dan bukan pula puncak dari ilmu kami. Nah, kita hari ini belajar ya, formal, di akademis, di perkuliahan, di sekolah, informal, berorganisasi, mengasah soft skill, ataupun ikut seminar seperti kesempatan pagi hari ini. Tujuan kita apa? Kita pengen dapat insight, dapat pengalaman baru ya dari pemateri. Tujuannya apa? Kita pengen sukses. Suksesnya diukur dari apa dulu? Gitu. Apa hanya sekedar dunia aja? Kepake. Kan mubazir. Belajar buat naik kelas, belajar buat dapat IPK bagus, belajar biar lulus cepat cum laude ya. Kita dapat ijazah yang berisi angka-angka kita. Jadi kan rugi umur gitu kalau kita nggak benar belajarnya, nggak benar niatnya, gitu. Malah alhamdulillah min dzalik, malah dapat dosa kan. Tapi insya Allah nggak ada yang sia-sia asalkan kita meluruskan niat. Makanya teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita belajar, kenapa milih jurusan tertentu, kuliah di kampus tertentu gitu, biar mudah sukses, biar nanti diterima kerja atau bisa menghadirkan lapangan kerja, biar cepat kaya. Jadi kalau ilmu hanya sekedar untuk meraih materi duniawi, ada yang salah dengan ilmu kita, ada yang salah dengan niat kita. Kita perlu taubatan nasuha bareng-bareng gitu. Tapi lihatlah doa Nabi yang ajarkan kepada kita. Yang Nabi ajarkan kepada kita, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan jadikan dunia puncak dari ilmu,
kekhawatiran kami dan bukan pula puncak dari ilmu kami. Oh, kalau gitu nggak, jangan bekerja, jangan berusaha di dunia. Ini lebih sesat lagi ya. Ini salah kaprah lagi. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Berusahalah untuk akhirat kalian, tapi jangan lupakan porsi kalian di dunia. Jadi dahulukan akhirat, jangan lupakan dunia. Itu yang seharusnya menjadi mindset kita sebagai muslim. Itu visi yang luar biasa loh. Kalau orang-orang hebat hari ini ketika menyiapkan visi 250 tahun ke depan bakal jadi apa perusahaan ini gitu. Mana yang lebih visioner? Orang beriman memikirkan bagaimana kehidupan setelah Saya tanya nih teman-teman. Tentu kita nih orang-orang yang beriman. Maka ketika kita mau sukses dunia pun jangan lupa bahwa sebenarnya kita sedang mempersiapkan akhirat kita yang baik. Itu dulu yang harus kita tanamin sebagai mindset. Jangan hanya mikir, pokoknya harus kaya, harus mapan, harus jadi sultan. Buat apa jadi sultan kalau cuma numpuk-numpuk harta? Gitu ya, aku sultan, itu nggak masuk kalau kita belajar sejarah Islam. Bukan begitu yang disebut sultan gitu ya. Sultan itu dilihat dari kedermawanannya. Ada orang datang, ada musafir gitu. Bantu, ada apa gitu. Nanti kalau ada waktu saya akan kisahkan teman-teman ya. Kenapa saya awali dulu di mindset kita memandang harta, memandang materi gitu. Kita harus meluruskan niat dulu sebelum kita entrepreneurship yang sifatnya teknis gitu. Karena itu sebenarnya bisa dibentuk ya, bisa dipelajari ya dari pengalaman, ada polanya gitu. Tapi yang jauh lebih penting adalah membangun mental pengusaha, nggak harus jadi pengusaha atau membangun kita mencari ridho Allah, mendahulukan akhirat, kan jalan yang kita pilih. Semua orang kok cocok jadi pengusaha, nggak semua orang juga cocok jadi pekerja, jadi pegawai ya. Jadi nilailah diri kita cocoknya sebagai apa, kenali diri kita gitu. Siapa Robnya, berarti dia pasti akan mengenali dirinya gitu. Nah, teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum teman-teman semuanya jadi orang sukses, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sukses dunia akhirat beneran ya, bukan hanya di dunia. Nah, kita sebagai orang beriman harus punya mindset yang utuh tentang harta. Itu bahasa Al-Qur'an menyebut untuk harta. Al-mal itu secara bahasa artinya miring sebenarnya. Seseorang mala 'anil haqq dalam bahasa Arab. Jadi dari awal katanya ternyata harta itu negatif. Tapi ntar dulu gitu, tergantung ya. Tergantung harta itu di tangan siapa. Sebaik-baik harta adalah di tangan orang beriman. Kalau di tangan harta itu membinasakan. Tapi kalau di tangan orang beriman, harta itu digunakan untuk amal soleh, berinfak, dermawan. Ini bukan sekedar omong kosong ya, tapi emang beneran. Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh para sahabat dan generasi awalun dulu yang mereka udah dijamin surga, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka ridho kepada Allah. Jadi kalau kita nggak belajar, kita mau belajar ya. Soalnya mereka udah terbukti kaya masuk surga. Padahal mereka yang kaya-kaya itu teman-teman mendengar hadis Nabi, aku dalam keadaan miskin, bangkitkan aku dalam keadaan miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Pendengar hadis itu? Oh, nanti ada yang komentar, hadis-hadis kayak begini nih yang bikin umat Islam nggak maju. Ntar dulu. Dengar hadis ini, mereka kaya-kaya dan masuk surga. Kita dengar hadis model begini, ya ngomel, nyinyir, gitu. Kaya enggak, masuk surga belum tentu. Jadi makanya ada yang salah dengan kita. Kita harus memandang dengan utuh. Ketika membahas tentang harta misalnya, rambu-rambunya apa? Kita harus berhati-hati karena harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Yang halal aja dihisab. Makanya kenapa orang kaya itu 500 tahun lebih telat masuk surga, betul. Ya, kalau hartanya bermasalah gitu. Makanya silakan menjadi kaya, tapi mikilah mindset kedermawanan. Karena spirit muslim itu berbagi. Ketika kita menjadikan akhirat sebagai prioritas kita, pasti kita akan berusaha untuk memberi. Tapi kalau dunia yang jadi tujuan utama kita, kita akan berebut, kita akan sikut-sikutan gitu. Buat aku gitu.
Kalau akhirat, nih kasih. Karena dia tahu apa yang diberikan itulah harta yang abadi. Gitu. Kan harta kita kata Nabi cuma 3 kan, apa yang kita makan sampai kenyang, apa yang kita gunakan sampai usang, apa yang kita infakkan fisabilillah, yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan. Jadi memberi itu sebenarnya bukan mengurangi harta itu, karena kita lagi nabung, lagi investasi buat kita panen hasilnya di akhirat. Invest ke pengusaha senior, nanti dalam kurun waktu sekian hasilnya sekian gitu, bagi hasil gitu. Bayangin kita ketika berinfak, investasi kepada pemilik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi hasilnya dahsyat luar biasa, dan bagi hasilnya langsung nanti di akhirat dan pasti untung. Nggak mungkin rugi. Nah, nggak menyadari ini teman-teman semuanya yang sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngomong-ngomong soal sedekah ya kedermawanan kan erat kaitannya dengan amal soleh yang bernama as-sadaqah. Nah, sedekah itu berasal dari kata sadaqah yang artinya benar. Dan memang kaidahnya was-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah ukuran kebenaran iman seseorang. Jadi gimana sedekah kita bisa diukur dari situ. Lihat, teman-teman pernah dengar kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika berlomba-lomba dalam sedekah. Suatu waktu Abu Bakar As-Siddiq pernah berinfak ya. Infak itu bagian dari sedekah, nanti akan saya jelasin bedanya apa, gimana ya. Infak itu sedekah dalam bentuk harta. Sedekah itu amal soleh, kebaikan ya, amal sosial secara umum. Itu sedekah. Senyum kepada saudara itu sedekah. Tapi kalau ada kita senyumin, nah itu bukan sedekah. Masukin dulu uangnya, baru disebut sedekah dalam bentuk infak. Kalau gitu infak apa? Infak adalah bersedekah dalam bentuk harta. Kalau duri di jalan, senyum kepada saudara, meringankan beban orang, itu bisa bernilai sedekah. Berbagi ilmu, sedekah juga. Tapi kalau spesifik untuk harta, itu dinamakan infak. Sedekah dalam bentuk harta, itu namanya infak. Nanti di dalam infak itu ada terbagi-bagi lagi, ada zakat, itu wajib. Kemudian ada wakaf, nilai hukum awalnya sunnah, dengan syarat dari orang yang berwakaf atau wakif. Nah, ini pembahasan fikih ya. Jadi kalau ada bagan ya, sedekah itu lingkaran paling besar. Lingkaran di dalamnya ada infak, di dalamnya nanti ada zakat dan wakaf. Makanya wakaf itu disebut sedekah jariah besar. Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Bila anak cucu Adam meninggal, terputus semua amal kebaikannya. Sedekah jariah ini adalah wakaf. Ya, ternyata wakaf juga disebut sedekah karena sedekah tadi lingkaran paling besar ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan keduanya, mendoakan orang tuanya. Zakat juga disebut sedekah. Bukalah Quran surah At-Taubah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabil wa ma malakat aymanukum al-ayah. Jadi ayat tentang mustahik zakat, 8 asnaf yang berhak menerima zakat itu ternyata bunyi awalnya innamas shadaqatu lil fuqara. Ternyata zakat itu menurut ulama tafsir, sedekah di situ yang dimaksud adalah zakat. Ternyata zakat juga disebut sedekah. Jadi kalau gitu sedekah adalah amal sosial yang paling umum. Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berlomba-lomba dalam sedekah. Suatu waktu Abu Bakar pernah berinfak 100% dari hartanya. 100%. Punya harta berapa? Semuanya untuk Allah dan Rasulnya, untuk kepentingan fisabilillah, untuk jihad dan lain sebagainya, untuk dakwah. 100%. Apa yang kau tinggalkan untuk engkau, untuk dirimu dan keluargamu? Ya Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq menjawab, Allah dan Rasulnya. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu an berinfak 50% dari hartanya. Ini 50% itu gede banget, setengahnya loh, bayangin. Kita punya kekayaan 1M 500 juta langsung keluar. Biasa, tapi lihat. Abu Bakar As-Siddiq 100%, Umar bin Khattab 50%. Wajarlah kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan gelar As-Siddiq yang membenarkan
orang yang paling benar imannya. Was-shadaqatu burhan, diukur dari sedekahnya. Itu teman-teman, makanya pentingnya punya mindset berbagi. Dan terlebih, perintah untuk bersedekah, itu Allah turunkan ayatnya sejak Nabi berdakwah di Mekah. Bayangin, Nabi dakwah di Mekah masih susah. Masih ngikat batu di perut, diboykot gitu. Sulit lah, ditindas segala macam. Tapi ayat perintah untuk bersedekah itu udah ada sejak di Mekah. Harusnya kan kalau di Madinah yang lebih makmur, yang lebih ini sejak di Mekah udah turun perintah untuk sedekah. Sedangkan ayat-ayat perintah untuk ibadah yang lainnya, sholat, zakat, puasa, haji, rata-rata secara umum turunnya di hijrah. Ternyata perintah untuk sedekah turun duluan ketika di Mekah. Salah satunya ada di surah Al-Hajj. Kemudian ada di surah Al-An'am juga tentang zakat pertanian. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Kok tiba-tiba ngomongin zakat pertanian di hidup juga masih sulit, dakwah belum sukses, gitu. Tapi udah ngomongin zakat pertanian. Nah, itulah Al-Quran. Gitu. Seolah-olah memberi gambaran, kalian nanti ke depan akan sukses, kalian ke depan akan makmur. Ini aturannya, ini syariatnya. Gitu. Nah, itulah mukjizat Quran ya. Karena Allah tahu masa depan. Gitu. Allah berfirman, gitu. Dan terwujud gitu. Banyak ayat Al-Qur'an yang terbukti dan terwujud ya. Walaupun ketika turunnya belum kejadian. Misalnya tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ketika surah ini turun, Abu Lahab itu masih seger, masih kuat, masih jauh dari kematian gitu. Tapi udah divonis Abu pasti celaka, pasti masuk neraka. Dan ternyata terbukti sampai mati Abu Lahab itu nggak beriman, nggak masuk Islam. Kalau ternyata firman Allah keliru, la haula wala dzalik, subhanallah wa bihamdi, nggak mungkin seperti itu. Bisa jadi kan Abu Lahab ya. Kalau begitu aku beriman untuk menegasikan, untuk menyalahkan Quran yang turun itu berkata begitu. Tapi nyatanya enggak. Allah tahu masa depan ya, mudah-mudahan menguatkan iman kita. Nah, balik lagi ke pembahasan tentang sedekah. Jadi begitu teman-teman ya. Ngomong-ngomong sedekahnya, karena bahaya loh. Menjadi kaya tanpa punya mindset berbagi, tanpa punya mindset kedermawanan, itu bahaya banget. Menyulitkan kita berat, lama masuk surganya. Gitu. Kalau kita nggak punya mindset berbagi, mending miskin aja. Hisapnya ringan. Tapi kalau kita punya spirit berbagi, artinya nggak nunggu kaya. Nggak harus kita udah mapan, udah berlebih harta baru kita bersedekah. Karena sedekah tadi amal sosial kan, nggak harus dengan harta juga. Karena ada hadis Rasulullah SAW juga, sedekah jahdul muqil. Sedekah terbaik itu adalah sedekah ketika kita nggak punya apa-apa. Kita dalam keadaan sulit, yang tersisa lebih besar pahalanya. Kemudian lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak disebut kebaikan. Ada juga yang menafsirkan bahwa albir itu adalah surga. Tuhibbun, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai dari harta kalian. Memberikan yang terbaik, bukan yang ini saya nggak pakai, ya udah saya sumbangin gitu. Jadi ini level keimanan teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lihat lagi, pernah ada riwayat para sahabat Nabi dulu, mereka betapa berlomba-lomba dalam amal soleh. Berlomba-lomba untuk akhirat mereka. Dunia semata. Ada sahabat-sahabat Affan yang miskin, datang mengadu ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, miskin. Sahabat-sahabat kami yang kaya, mereka beramal dengan harta mereka. Mereka berinfak, mereka luar biasa pahalanya. Sedangkan kami ketinggalan, kami kalah dalam amal soleh ya Rasulullah. Kasih tahu kami amalkan untuk menyeimbangkan, untuk menandingi amal soleh mereka. Kemudian Nabi bersabda, kalau begitu ucapkan subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar. Ulang mereka. Selang beberapa waktu kemudian, mereka balik lagi. Ya Rasulullah,
Sahabat-sahabat yang kaya itu udah tahu juga nasihat yang kau berikan kepada kami di waktu itu. Kami kalah lagi dalam hal amal soleh. Bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itulah keistimewaan, itulah fadilah, itulah kelebihan, itulah keutamaan hambanya yang dikehendaki. Coba, betapa dengan kekayaan orang itu bisa mulia, asalkan dia punya mindset yang benar. Mindset berbagi mendahulukan akhirat. Gemar bersedekah. Jadi bukan kaya menumpuk harta, di rekening punya tabungan miliaran, triliunan, bukan itu. Tapi siapa yang paling semangat dalam berbagi. Jadi itu teman-teman ya. Jadi sebelum teman-teman semuanya jadi orang sukses, dunia akhirat, miliki dulu mindset berbagi. Ya, ini penting banget. Baik, teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah SWT. Kemudian, mari kita belajar spirit entrepreneurship dari sahabat Rasulullah SAW yang udah terbukti suksesnya, sukses dunia akhirat. Kan kalau belajar dari pengusaha sukses hari ini belum tentu gitu kita mengikuti polanya, tapi ternyata nggak sesuai syariat, modal yang bersumber dari unsur riba, dari bank konvensional dan sebagainya. Mungkin kaya di dunia, tapi gimana nanti nasibnya di akhirat? Jadi yuk kita belajar dari generasi terbaik dulu yang udah terbukti kaya, tapi masuk surga juga. Kita ambil spiritnya teman-teman, spirit entrepreneurship-nya gitu. Nah, teman-teman semuanya yang sayang oleh Allah SWT, memang menjadi pengusaha itu pilihan. Ya, pilihan. Ada yang memang dia cocoknya jadi karyawan dan itu nggak salah dan itu nggak hina. Teman-teman masuk instansi tertentu bisa sampai meraih jabatan tertinggi gitu ya, amanah, itu kebaikan. Itu nggak harus semuanya pokoknya saya harus jadi pengusaha. Memang kadang-kadang memang karakternya nggak cocok memimpin atau nggak cocok jadi entrepreneur, ya ngapain dipaksain. Sebagaimana ini gambaran ya, Rasul tidak membiarkan sahabat-sahabat muhajirin ini yang asli Mekah, yang ikut berhijrah sama Nabi ke Madinah, tidak membiarkan pekerjaan sahabat-sahabat Ansar, penduduk asli Madinah, oleh sahabat-sahabat muhajirin. Apa itu? Orang Ansar itu mata pencariannya adalah bertani, bercocok tanam, berkebun. Karena Madinah itu subur. Sedangkan di Mekah itu tandus. Sedangkan orang asli Mekah, Quraisy, mereka memang bakatnya menjadi pengusaha. Memang genetiknya itu pebisnis. Allah yang mengabadikan tentang Quraisy. Kita hafal teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlat was-saif. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Pertanyaannya, mereka rihlah, traveling jauh-jauh, dingin. Kalau nggak salah mereka pergi ke selatan, musim panas mereka pergi ke utara, ya, ke Yaman, ke Syam, gitu. Untuk apa? Dalam rangka apa mereka bepergian di dua musim itu? Dalam rangka bisnis, dalam rangka perdagangan. Ibaratnya kalau zaman kita hari ini itu udah bisnis ekspor impor, udah bisnis multinasional gitu. Itu begitu. Orang Quraisy ya, orang Mekah itu memang ahli berdagang, itu dipuji oleh Allah. Kenapa surah saat sebagian besar orang-orang Quraisy masih memusuhi Nabi, belum semuanya masuk Islam, karena Allah tahu masa depan kelak Quraisy itu akan beriman. Orang-orang puji orang-orang Quraisy gitu, dan terbukti kan sahabat-sahabat Nabi, ring satu Nabi itu kan orang-orang Quraisy, sahabat-sahabat muhajirin dijamin surga radhiyallahu anhum wa radu'an, itu 9 di antara mereka adalah pengusaha. Kenapa begitu? Karena mereka pertama, orang Quraisy itu memang pengusaha rata-rata, dan Nabi tidak membiarkan skill mereka sebagai pengusaha hilang. Nabi adalah pendidik yang sangat visioner. Nabi bisa memetakan potensi para sahabatnya. Nabi nggak membiarkan sahabat muhajirin mengambil alih tugas atau kerjaannya orang-orang Ansar. Gitu. Silakan kalian ke pasar gitu. Biar sahabat-sahabat Ansar aja. Dan apa hikmah yang lain dijelaskan oleh ulama ahli sirah, di antaranya karena 10 sahabat Nabi yang dijamin surga ini adalah ring nomor 1 Nabi. Yang paling dekat dengan Nabi,
dengan kondisi mereka sebagai pengusaha mudah untuk dikirim kemana-mana. Karena pengusaha itu kan nggak terikat, punya fleksibilitas antara kelebihan menjadi pengusaha ya. Bisnisnya terkadang bisa ditinggal, bisa kalau yang disebut dengan hari ini autopilot gitu ya. Mudah bagi Nabi mengirim mereka menjadi delegasi dakwah ke sana, ke tempat-tempat yang jauh, nggak terikat. Beda dengan kalau bertani, bercocok tanam kan terikat, harus mengawinkan kurma, harus memupuk, harus memanen. Terikat dengan ladang, nggak fleksibel waktunya. Tapi kalau pengusaha lebih punya keleluasaan waktu. Itulah di antara hikmah kenapa ring satu Nabi rata-rata mereka adalah pengusaha. Pengusaha yang kaya-kaya dan mereka masuk surga. Karena dengan kekayaan itu tidak menyibukkan mereka terhadap urusan dunia. Mereka tetap memprioritaskan akhirat, juga sukses dalam ukuran duniawi. Nah, teman-teman semuanya yang saya oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar spirit entrepreneurship ya, kalau saya sebut entrepreneur, sahabat Nabi di antara di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin surga itu, nama siapa yang kebayang sama teman-teman? Semuanya sukses-sukses. Abu Bakar pedagang, Umar juga, Utsman apalagi kaya raya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu miskin tapi kemudian juga menjadi kaya. Nah, siapa yang mau kita angkat teman-teman untuk kita ambil spiritnya? Teman-teman pernah mendengar nama Abdurrahman bin Auf? Pernah Bang. Pernah ya? Nah, apa spirit entrepreneurship yang kita bisa pelajari dari Abdurrahman bin Auf? Kisahnya gimana? Mau saya kisahin? Kisahin terus Bang. Boleh Bang. Oke. Boleh Bang. Teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman salah seorang pengusaha sukses. Dia emang udah kaya raya, sejak di Mekah udah kaya raya. Ketika hijrah ke Madinah hartanya nol, enggak. Tapi di Madinah kembali menjadi kaya raya lagi. Jadi bisnis tanpa modal ternyata bisa sukses juga. Kita bisa belajar dari Abdurrahman bin Auf yang pada akhir hayatnya ya, Rahman bin Auf yang tersisa. Ini yang tersisa ya, yang tersisa kalau dikonversi ke rupiah kita hari ini 6 triliun rupiah, 6 triliun. Kebayang tuh sekaya apa? Ini kekayaan 6 triliun itu udah masuk Forbes ya kalau zaman kita hari ini ya. 6 triliun rupiah kekayaannya. Karena menurut riwayat, sepertiga penduduk Madinah pernah diberikan sedekah oleh Abdurrahman bin Auf, pernah dihutangi oleh Abdurrahman bin Auf, sepertiga yang lain pernah dilunasi hutangnya oleh Abdurrahman bin Auf. Bayangin, sepertiga yang lain pernah disilaturahimi dengan harta. Seluruh penduduk Madinah itu rata kayaknya ngerasain manfaat dari Abdurrahman bin Auf. Nah, tapi ketika Abdurrahman bin kekayaannya 6 triliun rupiah. Itu padahal udah dibagi-bagi. Memang Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat yang gagal miskin. Dia tak nanti berat hisapnya di akhirat gimana, akhirnya disedekahin, tapi memang bisnisnya bertumbuh bangun, maju terus gitu. Nggak ada matinya gitu. Gagal miskin. Kita hari ini pengen kaya nggak nyampe-nyampe. Ini Abdurrahman bin Auf udah kaya raya, pengen miskin, gagal miskin. Coba. Ini luar biasa. Mungkin alurnya nggak berurut ya, izin karena mumpung statement ini saya kisahkan ya. Dalam riwayat, ini ketika Abdurrahman bin Auf udah di Madinah ya. Karena saking ketakutannya, hartanya terlalu banyak, ya udahlah, saya udah bosan ya, udah bosan kaya gitu. Mulai akhirnya Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk memborong kurma-kurma busuk. Kan bisnis biar sukses kan harus yang kualitas terbaik dong, yang fresh, yang baru, yang bagus gitu, untuk trust, untuk kepercayaan segala macam, memberikan service ataupun produk yang terbaik gitu. Ini enggak. Dalam rangka ya udah saya udah cukup lah, mau miskin aja. Akhirnya dalam salah satu lini bisnisnya yaitu di bidang kurma, di bidang pangan, dia
busuk untuk disimpan menjadi stok untuk dijual kembali, untuk didistribusikan lagi. Tapi yang dipilih kali ini kurma busuk dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, tahu nggak teman-teman apa yang jelas? Wah, kalau gitu gagal dong usahanya, bisnisnya gitu. Ternyata enggak. Di masa itu ada salah seorang raja yang tertimpa satu penyakit yang menurut tabib kerajaan obatnya adalah kurma busuk. Masya Allah. Gimana takdir Allah ini memang menggagalkan upaya Abdurrahman bin Auf jadi miskin. Akhirnya dia mengutus pengawalnya untuk cari kurma busuk di obatku, gitu. Dimanapun borong. Gitu. Nggak ada lagi di pasaran kurma busuk, udah habis semuanya, udah diborong sama Abdurrahman bin Auf. Hanya Abdurrahman bin Auf yang punya. Akhirnya karena yang beli adalah kerajaan, dikasih semuanya, Abdurrahman bin Auf kaya raya lagi. Ini luar biasa kan? Nah baik, ini sekarang kita balik gitu. Karena ini kita mengambil inspirasi, jadi kan nggak harus berurut, gitu. Nggak harus berurut sesuai dengan urutan kejadiannya. Sekarang kita belajar gimana sih strategi bisnis Abdurrahman bin Auf kok bisa sukses bahkan dengan modal nol. Yang keren itu begitu, tanpa modal. Jadi jangan punya alasan, wah saya nggak punya modal. Emang modal harus sendiri, seperti kata Pak Syafruddin tadi kan. Kita bermuamalah dengan orang lain, kita bisa berpartner, gitu. Kita bisa bagi hasil gitu kan. Kita yang menjalankan usaha, modal dari orang bisa banget gitu. Nah sekarang saya kisahkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ketika hijrah ke Madinah. Teman-teman tahu ya, hijrah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, peristiwa besar dalam Islam, dijadikan sebagai titik awal penghitungan kalender Islam, yaitu dari tahun di mana terjadinya peristiwa hijrah. Ini momentum besar, maka hati-hati dalam hijrah kita hari ini. Kalau kita mengaku hijrah, hati-hati jalan untuk membelokkan niat hijrah kita, sebagaimana dulu iblis menyamar menjadi manusia untuk menggagalkan hijrah Nabi, sampai memberikan nasihat kepada orang-orang Quraisy lakukan agar Nabi tidak berhasil berhijrah. Artinya kita harus hati-hati dalam hijrah kita hari ini. Nah, hijrah itu bukan status, tapi proses. Setelah hijrah ngapain? Terus belajar. Nah, setelah hijrah, Al-Quran nggak berhenti turun kan ya? Bahkan ayat-ayat yang turun itu panjang-panjang. Surah-surah panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, itu turunnya di Madinah. Rumit-rumit tentang muamalah, itu turunnya di Madinah. Ternyata setelah hijrah, kita punya PR besar untuk belajar. Karena siapa yang nggak mengilmui diri, gitu, hijrahnya akan goyah. Na'udzubillah min dzalik. Hijrah dalam hal apapun ya. Karena hijrah itu kata yang umum, bukan hanya pindah tempat seperti di zaman Nabi. Hari ini kita hijrah perilaku dari ahli maksiat jadi ahli taat. Itu hijrah. Hijrah finansial dari move on ke sumber rizki yang halalan thayyiban. Hijrah. Maka hati-hati dalam hijrah kita terus mengilmui diri. Nah, ketika peristiwa hijrah, Abdurrahman bin Auf berangkat sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak membawa apapun dari hartanya kecuali baju yang melekat pada tubuhnya. Rumahnya tinggal, kendaraannya unta-unta, semuanya, bisnisnya, semuanya, emas, perak, semuanya ditinggalin. Yang dibawa cuma baju di badan doang. Bayang ya, ini apa nih sebutannya? Kalau nggak fakir ya, nol, hartanya nol gitu. Pas sampai ke Madinah, nol hartanya. Begitu tiba di Madinah, Rasulullah SAW mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Ya, ma'syaral ansar, ini ada saudara-saudara kalian muhajirin gitu. Tampunglah, izinkan tinggal bersama kalian sampai mereka. Ya, gitu. Nah, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan salah seorang sahabat ansar yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah menawarkan hartanya untuk Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman, aku punya kebun, aku punya emas perak. Disebutkan ya apa yang dimiliki oleh Sa'ad bin Ubadah. Aku relakan setengahnya untukmu. Aku berikan
untukmu separuhnya, 50%-nya. Gitu. Saya ini iman orang-orang Ansar itu luar biasa ini untuk saudaranya orang-orang Muhajirin. Kemudian Abdurrahman bin Auf cuma berkata, Malik wa ahlik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Dullani ala suq. Tunjuki saja kepada aku di mana pasar. Jadi bukan ya udah sini kasih modal buat aku biar aku kembangin jadi usaha, nggak usah kasih cuma-cuma, modalin aja buat aku. Nggak gitu yang dibilang sama Abdurrahman bin Auf, di mana pasar. Luar biasa ya. Dan Abdurrahman bin Auf langsung menghasilkan di hari pertama. Tanpa modal langsung, yaitu berupa samin wa atid. Berupa minyak, ya cukup untuk makan hari itu. Langsung untung di hari pertama. Coba bayangin. Jadi skill yang keren itu ya, tanpa alat, sukses itu baru skill luar biasa. Sebagaimana di masa awal-awal perjuangan dakwah Nabi dulu ya, di mana ya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an belum masuk Islam. Kan Nabi dan para sahabatnya di waktu itu masih dakwah sembunyi-sembunyi, dakwah sirriyah. Mereka bersembunyi di rumah Arqam. Nah, ketika Umar bin Khattab udah tersentuh hatinya mendengar lantunan surah Thaha yang dikumandangkan oleh adiknya, dia ingin menyatakan keislamannya, menemui Rasulullah SAW mau masuk Islam. Tapi namanya para sahabat Umar ketakutan gitu. Wah, ada suara langkah Umar datang ke sini. Umar udah tahu kita di sini. Takut gitu kan. Umar macam-macam dengan Umar langsung hilang kepala gitu kan. Ngeri gitu. Apa namanya? Umar itu orang yang sangat keras. Takut. Semuanya para sahabat udah ketakutan. Mereka berkumpul di salah satu pojokan rumah Arqam bin Abil Arqam. Tapi seorang sahabat yang merupakan paman Rasulullah SAW tenang aja gitu, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Senang aja, ya, stay cool aja gitu. Mau ngapain Umar ke sini? Kalau dia berniat baik, kita sambut, kita terima dia dengan baik-baik. Tapi kalau dia berniat jahat kepada kita, akan aku bunuh Umar dengan pedang dia. Wah, ini baru skill. Abdul Muttalib gitu ya, punya keyakinan bisa mengalahkan Umar walaupun nggak punya apa-apa, nggak punya pedang. Umar kan datang bawa pedang gitu. Tapi ini gulat 1 lawan 1 gitu ya, nggak punya senjata, tapi Hamzah bin Abdul Muttalib ini optimis bisa mengalahkan Umar bahkan dengan pedang Umar sendiri. Ini baru skill, teman-teman. Jadi hari ini kita jangan punya banyak alasan ya, nggak punya modal lah, nggak punya segala macam, belajar gitu, dan ambil spiritnya dari Abdurrahman bin Auf dalam hal entrepreneurship. Modal 0 rupiah. Nah, sekarang gimana prinsip bisa sukses gitu ya? Kita akan bedah ya, teman-teman. Yang pertama ya, tentu keberanian ya. Keberanian, punya mindset, punya dan Abdurrahman bin Auf itu punya prinsip nggak harus buru-buru, nggak harus langsung besar. Itu pelan-pelan aja gitu. Apa yang bisa dilakukan hari ini lakukan. Penuh perhitungan. Misalnya dalam riwayat dikisahkan Abdurrahman bin Auf itu pintar membaca peluang. Nah, itu kan yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha atau calon pengusaha dalam kesempitan. Nah, Abdurrahman bin Auf melakukan riset pasar. Gitu. Jadi nggak sembarangan asal bisnis, asal jualan, asal dagang, nggak gitu. Riset pasar dulu. Orang-orang Ansar, apa mereka yang paling umum, yang paling banyak? Ternyata kan pertanian. Dan produk apa yang paling dibutuhkan? Ternyata cangkul. Karena butuh untuk menggarap ladangnya, menggarap kebun. Gitu, Abdurrahman bin Auf jual cangkul. Belum punya modal, belum punya produk, kerjasama dengan orang. Nah, di sini butuh skill yang namanya komunikasi. Skill komunikasi meyakinkan klien dimiliki oleh seorang pengusaha, dan itu dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Dia bisa langsung berpartner dengan orang Ansar gitu ya. Dia menjualkan, dia punya keuntungan sampai pelan-pelan sampai di tahap bisnis sendiri. Bisa membangun pasar sendiri, bisa membangun perusahaan sendiri kalau bahasa kita hari ini gitu, dengan sistemnya yang luar biasa. Nah, apa aja yang menjadi prinsip Abdurrahman bin ini adalah ma bi'atu dainan.
nggak pakai ngutang. Transaksi segala sesuatu harus cash. Itu prinsip yang mahal banget hari ini ya. Pokoknya utang dalam bisnis, semuanya harus cash. Nah kan hari ini kan kita sering menemukan pola, silakan silakan beli produk kami, 10% akan kami sedekahkan. Nah itu jadi strategi marketing hari ini. Ternyata ini nggak sesuai dengan prinsipnya Abdurrahman bin Auf. Gitu. Abdurrahman bin Auf akad apa? Lagi akad jual beli, lagi akad muamalah, maka harus cash. Gitu. Nggak ada misalnya saya bayar nanti ya, atau tolong sedekahkan sedikit sehingga saya jual sekian, kamu harus beli sekian dan cash gitu. Nggak boleh bayarnya belakangan. Gitu. Dan ternyata ini hikmahnya luar biasa loh. Tapi kalau ngomong-ngomong sedekah, wah semuanya dikeluarin sama Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau akad kita lagi jual beli, ya jual beli gitu, ya cash. Nggak ada bayar nanti, nggak ada sedekahin dong setengahnya. Ini kita lagi sedekah atau lagi jual beli gitu. Makanya kalau beli produk kami, 10% akan kami sedekahkan. Harusnya 10% itu ya sedekahin aja, nggak usah ngomong gitu, nggak usah ngomong bahwa 10% dari keuntungan akan sedekah. Itu kan ini kita, komitmen kita, rahasia kita dengan Allah itu pahalanya jauh lebih sempurna. Walaupun sedekah terang-terangan boleh, terang-terangan sedekah, umumin saya sedekah, saya bagi-bagi rezeki. Diam-diam tentu lebih baik. Tapi yang jangan diam-diam nggak mau sedekah itu. Nah, itu prinsip pertama dari Abdurrahman bin Auf ya. Segala sesuatu transaksi harus cash. Nggak ada nganjuk, nggak ada bayar belakangan gitu, nggak ada. Dan itu masih terjadi di kita hari ini. Makanya bisnis itu sulit berputar, sulit berkembang gitu. Pas mau ekspansi, pas mau membesarkan usaha, bukan uang ada transferan yang belum masuk dari vendor gitu. Harus nunggu ini dulu cair segala macam baru bisa nih. Akhirnya sulit gitu. Jadi kalau punya prinsip ini dari awal, memang siapa yang mau bisnis sama ya begitu. Nah, kemudian prinsip yang kedua, walastaqraitu ribhan walam urid an arbah katsiran. Saya nggak menginginkan untung yang Abdurrahman bin Auf ya. Berapapun meski sedikit itu adalah untung. Nah, ini prinsip kedua dari Abdurrahman. Kesimpulannya apa? Nggak pengen untung banyak. Maksudnya gimana? Ya kita bisnis pengen untung banyak dong. Gitu. Ya benar, tapi dalam setiap transaksinya nggak apa-apa. Walaupun gitu. Kesimpulannya adalah marginnya tipis nggak apa-apa, tapi repeat ordernya yang tinggi. Paham nggak kira-kira? Jadi kalau jual produk, jual jasa, sedikit. Tapi customer-nya nanti jadi banyak gitu karena apa namanya kita nggak banyak ngambil keuntungan gitu, nggak 2 kali lipat, 3 kali lipat, nggak begitu kalau prinsip Abdurrahman bin Auf. Dikit aja tapi repeat order gitu ya. Dan terbukti kan hari ini siapapun yang menjalankan prinsip ini sukses. Coba lihat teman-teman, marketplace hari ini, banting-bantingan harga, mana yang paling murah itu yang rame gitu. Walaupun jadi nggak sehat. Sampai campaign ke luar negeri gitu, jualan sampai merusak harga pasar gitu ya, jualan yang murah banget sampai laku puluhan ribu banyak banget gitu. Dan mereka leading, memimpin ketika prinsip Abdurrahman bin Auf digunakan. Sukses juga di zaman hari ini siapapun pelakunya. Walaupun dia bukan orang beriman sekalipun, tapi kalau prinsip ini dipakai, bisa sukses. Kedua, kemudian yang ketiga, Abdurrahman bin Auf berkata, saya tidak pernah menjual barang yang cacat. Nah ini prinsipnya ya, kalau soal kurma yang tadi lain lagi gitu. Prinsipnya saya tidak pernah menjual barang yang cacat. Ini mirip dengan prinsip-prinsip sahabat senior yang sukses sebagai pengusaha yang lain ya. Saya tidak pernah menjual barang yang tua, kalau kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau saya nggak salah ya. Atau entah Utsman, entah Abu Bakar gitu. Barang yang tua, barang yang cacat, ya harus memberikan yang terbaik. Kalau kita hari ini punya bisnis, QC yang terbaik, value yang terbaik, yang the best. Itulah prinsip Abdurrahman bin Auf kenapa bisa sukses. Ini teori dan berhasil dipraktekkan, teman-teman. Mana hari ini kreativitas kita? Karena para sahabat Nabi dulu mereka sangat kreatif. Dan apa rahasia sukses mereka? Karena mereka dipandu oleh wahyu dan
karena mereka dibimbing langsung oleh yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman, kalau kita mau jadi pebisnis sukses di akhirat hari ini, jangan tinggalkan Al-Quran. Sebagai orang-orang yang beriman, berpegang pada Al-Quran, kepada Sunnah, kepada ijtihad para ulama. Yang jauh lebih penting sebelum kita memulai bisnis sebenarnya, kita harus paham dulu fikih muamalah. Kita harus ngerti dulu halal haram, syubhat, gharar, riba. Kita harus pelajari itu sebagai pengusaha atau calon pengusaha. Jangan main aja, ini boleh kok, main sikat aja gitu. Kita nggak tahu ini hukumnya, nggak berkah nanti. Buat apa? Buat apa menghasilkan banyak tapi nggak berkah? Karena berkah itu mahal banget loh. Berkah itu bukan bicara jumlah. Kita berkah, banyaknya tidak membahayakan, sedikitnya mencukupkan. Itulah berkah. Berkah, hidup bahagia, sakinah, keluarga harmonis, anak-anak soleh. Berkah. Kehidupan. Transaksi, jangan jualan, jangan berbisnis di pasar kami. Siapa yang tidak memahami fikih muamalah, kurang lebih begitu. Siapa yang tidak memahami syariat, siapa yang tidak faqih gitu ya. Siapa yang tidak paham agama, nggak boleh jualan, nggak boleh bisnis, nggak boleh dagang di pasar kami. Ini tegas. Hari ini kita lihat ya, sukses gitu, hartanya banyak, tiba-tiba datang ke Ustadz, Ustadz, ini saya, Ustadz, ya udah kaya duluan, mau diapain gitu. Jadi teman-teman fikih muamalah halal haram, terlebih di zaman hari ini kan, di zaman digital gitu. Gimana kata ulama, bagaimana fatwa kontemporernya perlu kita pelajari betul-betul teman-teman. Jangan sampai kita hukumnya